Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ina Risniati, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka untuk semester 3. Video kali ini akan menjawab tentang diskusi sesi 6 mengenai peran guru pendidikan dasar pada isu gender. Sekolah untuk semua, yang merupakan tugas diskusi sesi 6 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara dengan kode MPDR 5302. Setiap anak berhak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa batasan jenis kelamin. Namun pada kenyataannya, di sekolah seringkali ditemukan terdapat adanya bias baik dalam perlakuan, kurikulum, maupun kesempatan. Dalam presentasi kali ini, kita akan melihat bagaimana kesetaraan gender bisa diwujudkan di ruang kelas dasar dari teori hingga praktik nyata. Mengapa kesetaraan gender itu penting? Penelitian dari UNESCO pada tahun 2023 mencatat adanya kesenjangan partisipasi dan hasil belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di negara-negara berkembang. Khususnya di Indonesia, masih ada bias gender dalam pemilihan peran, ekspektasi, dan akses terhadap sumber belajar. Kesetaraan gender bukan hanya soal jumlah siswa laki-laki dan perempuan di dalam ruang suatu kelas, tetapi soal peluang yang adil untuk berkembang. Pendidikan yang bias dapat menghambat potensi anak, misalnya anak perempuan yang tidak didorong belajar sains atau anak laki-laki yang dianggap tidak cocok untuk mengekspresikan emosinya. Apa yang terlihat tanpa kita sadari, bias gender kerap muncul dalam keseharian. Misalnya, guru lebih sering memilih siswa laki-laki sebagai pemimpin kegiatan, atau ilustrasi di buku teks yang menampilkan seorang ibu yang terbiasa melakukan kegiatannya di dapur, sementara ayah berkegiatan di kantor. Hal-hal kecil seperti ini bisa membentuk cara pandang yang besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengevaluasi kembali semua aspek di lingkungan sekolah, mulai dari interaksi sehari-hari hingga materi pembelajaran. Lalu, di mana peran guru? Guru merupakan pendorong perubahan di dalam ruang kelas. Guru bukan hanya penyampai materi saja, tetapi juga pembentuk nilai serta karakter. Dengan satu kalimat, satu tindakan, guru bisa menanamkan pemahaman bahwa semua anak itu setara. Disinilah kekuatan kita untuk mengubah pola pikir sejak dini. Strategi konkret atau langkah nyata menuju kelas yang setara gender. Hal-hal sederhana seperti pilihan kata guru, cara membagi tugas, atau siapa yang muncul di buku teks bisa berdampak besar pada cara siswa melihat diri mereka. Kalau anak-anak merasa dihargai tanpa dibatasi oleh stereotip gender, mereka jadi lebih percaya diri dan semangat untuk belajar pun meningkat. Langkah mengidentifikasi dan mengatasi diskriminasi gender. Diskriminasi kadang muncul dengan cara yang halus, seperti kalimat-kalimat ejekan, candaan, atau sikap mengabaikan. Sebagai guru, kita perlu jeli dan peka terhadap hal-hal seperti itu. Setiap situasi bisa jadi peluang untuk menanamkan empati dan menghargai keberagaman. Respon guru sebaiknya tegas tapi tetap mendidik, supaya siswa belajar pentingnya sebuah tanggung jawab sosial. Kelas yang inklusif.
Bagaimana mengajarkan anak untuk dapat saling menghargai dan menumbuhkan rasa percaya diri. Mengajarkan kesetaraan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi dapat melalui pengalaman ketika anak bekerja sama dengan teman yang berbeda gender dan merasa dihargai. Mereka akan belajar nilai yang tidak tertulis, yaitu nilai empati dan penghormatan. Tantangan yang sering muncul di lapangan tidak seindah atau tidak semudah seperti halnya sebuah teori. Proses membangun kesetaraan di lingkungan pendidikan bukanlah suatu yang selalu berjalan lancar. Dalam praktiknya, kita bisa saja menghargai penolakan dari berbagai pihak, atau bahkan tanpa sadar masih membawa bias-bias yang sudah lama tertanam dalam cara berpikir dan bertindak kita. Namun, perubahan besar tidak terjadi secara tiba-tiba. Semuanya berawal dari kesadaran kecil yang tumbuh dari refleksi diri. Ketika kita mulai menyadari adanya bias, sekecil apapun itu, sebenarnya kita sudah mengambil langkah awal yang penting untuk perubahan yang lebih adil dan inklusif. Lalu bagaimana solusinya? Mengajarkan kesetaraan kepada siswa tidak cukup hanya dilakukan melalui penjelasan ataupun teori yang disampaikan di dalam kelas. Lebih daripada itu, kesetaraan perlu ditanamkan melalui pengalaman nyata yang mereka alami dalam keseharian. Ketika anak-anak diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan teman yang berbeda gender dalam suasana yang saling menghargai, mereka tidak hanya belajar menyesuaikan tugas bersama, tetapi juga menyerap nilai-nilai penting yang sering kali tercantum dalam buku pelajaran, seperti empati, penghormatan, dan penerimaan terhadap perbedaan. Pengalaman seperti ini secara perlahan membentuk cara pandang mereka terhadap perbedaan. Bukan saja terhadap perbedaan, tetapi juga cara pandang terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain, serta menumbuhkan sikap yang lebih terbuka dan inklusif dalam kehidupan sosial mereka. Lalu, pendidikan yang adil, pendidikan yang seperti apa? Kesetaraan gender bukan hanya persoalan sosial semata, tetapi merupakan bagian penting dari fondasi pendidikan yang berkualitas. Ketika kita berupaya menciptakan ruang belajar yang inklusif dan setara bagi semua siswa tanpa memandang gender, kita sebenarnya sedang membentuk generasi yang memiliki rasa keadilan, empati, dan sikap saling menghormati. Lingkungan belajar yang setara memungkinkan setiap anak merasa dihargai dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang lebih terbuka, peduli, dan siap berkontribusi secara positif di lingkungan masyarakat. Demikian sesi video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Mari kita terus bergerak bersama sebagai pendidik yang berkomitmen untuk menumbuhkan generasi tanpa batas. Generasi yang tumbuh dalam lingkungan belajar yang setara, inklusif, dan penuh dengan penghargaan. Sebuah ruang belajar yang setara merupakan tempat di mana setiap anak tanpa memandang jenis kelamin merasa dihargai, didukung, dan memiliki hak yang sama untuk bermimpi besar. Ketika tidak ada batasan berdasarkan gender, anak-anak akan tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka layak untuk memiliki harapan, mengejar cita-cita, dan berkontribusi sesuai potensi terbaik mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.